Oke, kembali lagi di channel Kang Yo. Kali ini saya akan membagikan pengalaman saya mengenai pencangkokan bibit salak pondok. Oke, mari kita lanjutkan bagaimana cara saya mencangkok bibit pohon buah salaknya. Oke, kita membutuhkan pohon salak yang sudah dewasa, minimal berumur 3 tahun, yang sudah memiliki tunas yang sudah cukup besar. Nah, ini contohnya tunas yang siap kita cangkok. Untuk pencangkokan kita membutuhkan beberapa alat bantu untuk mencangkok. Yang pertama, kita membutuhkan arit atau sabit dan harus tajam ya. Kemudian kita harus punya pemotong, dan yang ketiga kita harus mempunyai botol bekas minuman mineral. Oke, langsung kita mulai saja. Kita bersihkan bagian tunas bagian bawahnya. Tujuannya ialah agar botol yang kita siapkan bisa masuk ke sini. Kita bersihkan sekelilingnya terlebih dahulu. Tujuan dari pembersihan tunas ini agar nanti kita memasukkan botolnya mudah, tidak terhambat oleh pelepah-pelepah yang mengganggu. Kita bersihkan dulu sekelilingnya, memutar. Jangan lupa juga bagian belakangnya harus kita bersihkan juga untuk memudahkan memasukkan botol bekasnya. Tidak boleh sampai memotong anak tunas pohon salaknya, karena itu bisa menyebabkan tunas mati ya. Jadi harus hati-hati, harus teliti juga. Jadi kalau kita mau merawat pohon salak maupun mau mencangkok, alangkah baiknya kita harus memakai sarung tangan untuk menghindari tertusuk duri. Kecuali kalau memang sudah terbiasa, mungkin aman. Untuk pemula mungkin harus memakai sarung tangan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, setelah tunas bersih, sekelilingnya sudah bersih, kemudian kita gali bagian bawahnya, karena itu untuk space atau jarak agar botol dapat masuk ke bagian dalam. Kira-kira kedalaman 10 cm dari anakan tunas untuk memberi jarak botol. Kita gali.
kira-kira lebar lubangnya yang kita buat. Oke, selanjutnya kita potong botol bekas menjadi 2 bagian. Bebas, kita bisa memakai bagian atas maupun bagian bawahnya. Kemudian kita lubangi bagian sampingnya, sesuaikan dengan ukuran tunas pohon salak yang ingin kita cangkok. Sesuaikan dengan ukurannya, jadi tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu kecil. Sebisa mungkin kita harus membuat pas, karena nanti itu untuk kita menyimpan tanah dan agar akarnya tumbuh dengan sempurna di dalam botol tersebut. Oke, jangan lupa kita rapikan dulu bagian tunasnya supaya memudahkan kita untuk memasukkan botol ke tunas pohon salak itu. Oke, kita masukkan secara perlahan agar tidak merusak tunas pohon salaknya. Kita harus memastikan masuk ke bagian dalam sampai ke bagian bawahnya, karena itu tempat tumbuh akarnya. Oke, kira-kira seperti ini, harus pas. Kemudian kita masukkan tanah. Usahakan tanah yang subur ya teman-teman. Kalau bisa kita kasih pupuk, tapi kalau saya saat ini tidak memakai pupuk karena pupuk sedang tidak ada di rumah, jadi kita hanya menggunakan tanah. Untuk teman-teman yang ingin cepat membuat tunas ini tumbuh dan berakar, bisa dicampurkan tanah ini dengan pupuk. Oke, kita padatkan. Saran untuk ukuran botol diusahakan yang besar ya teman-teman, karena kalau ukuran botolnya besar nanti tumbuh akarnya juga akan lebih banyak. Jadi ketika kita melakukan pemisahan antara bibit yang sudah kita cangkok, ketika kita tanam, bibit tersebut akan mudah tumbuh. Jadi itu kelebihannya jika kita menggunakan botol bekas yang ukurannya besar. Oke, kita padatkan. Kita lakukan itu sampai penuh. Tujuan pemadatan ini supaya tanah tidak hilang ketika terkena air hujan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, ini hasilnya. Bibit pohon salak yang sudah kita cangkok. Kita bisa menunggu kurang lebih 6 bulan untuk bisa kita pisahkan dari induknya. Begitulah cara saya mencangkok bibit pohon buah salak. Kita membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan untuk kita dapat memisahkan bibit pohon salak dengan induknya. Kita tunggu akarnya tumbuh dan daunnya lebat. Kurang lebih 6 bulan. Selepas itu bisa kita langsung tanam. Dan untuk pemisahan bibit pohon salak yang sudah kita cangkok dengan induknya, akan kita buat
di next video. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel ini supaya berkembang. Oke, kita jumpa lagi di next video.